Baik, yang selanjutnya, acara kita yang ketiga adalah kata pembukaan dari Ketua IGI Kabupaten Bekasi. Untuk waktu dan tempat langsung kami silahkan. Silahkan, Pak Ketua. Baik, terima kasih Pak Frans. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kita waktu dan kehidupan sehingga bisa melaksanakan webinar IGI yang ke-5 ya Pak? Ke-6, Pak. Ke-6 ya, ke-6 saya sampai lupa. Ya. Saking udah rutin ya untuk kita melakukan webinar ini. Yang kedua, terima kasih kepada para peserta yang sudah hadir untuk mendapatkan ilmu kali ini bersama Bu Gina selaku Wakil Ketua IGI yang juga merupakan pengajar praktik guru penggerak angkatan ke-5 dan tentu saja mengetahui dan sangat membidangi materi yang akan dilaksanakan yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Untuk itu mari sama-sama kita simak bersama. Selanjutnya saya akan menyampaikan tidak bosan-bosannya untuk mensosialisasikan Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Bekasi. Ikatan Guru Indonesia adalah perkumpulan guru yang sudah mempunyai SK Kemenkumham dan juga sudah terdaftar dalam platform Merdeka Mengajar. Apabila kita cek di Play Store Android ya, masing-masing cek silakan ada platform Merdeka Mengajar, bisa cek ada komunitas Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Bekasi. Bapak Ibu bisa klik ikuti ya. Kemudian yang kedua, karena sudah menjadi PMM, maka kita juga berkewajiban mensosialisasikan Bapak Ibu untuk mengisi PMM ya. Mengisi aplikasi PMM, latihan-latihan dan membuat aksi nyata juga. Kita juga selain itu mensosialisasikan Bapak Ibu agar ikut bergabung dengan Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Bekasi atau IGI kota lainnya bagi yang di kota lain. Dengan cara membuka juga di Play Store lagi yaitu search IGI online ya. Nanti diklik dan di join, nanti Bapak Ibu nanti ada pengarahan untuk mendaftarkan diri. Jika ada kesulitan hubungi Pak Mung ya, Pak Mung. Pak Nuryadi ada nggak ya? Nanti hubungi Pak Mung Pusat ya, Pak Mr. Mung IGI Pusat. Itu demikian dari saya, sambutan dari saya. Selamat mempelajari pembelajaran berdiferensiasi. Dengan ini acara saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ketua, Ketua IGI Kabupaten Bekasi yang telah membuka acara webinar pada sore hari ini. Yang berikutnya Ibu Bapak Guru, kami akan membacakan profil pembicara pada sore hari ini dengan nama lengkap Gina Anggiana Agustina, lahir di Bekasi, tanggal 29 Agustus 1982. Beliau sampai hari ini bekerja atau mengajar di unit kerjanya yaitu SMAN 1 Serang Baru. SK mengajar pertama di SMKN 1 Tarumajaya. Pernah mengajar di SMAN 1 Cikarang Pusat. Pendidikan beliau S1 Pendidikan Fisika Universitas Pendidikan Indonesia. Beliau sudah menikah, memiliki 3 anak. Beliau adalah guru penggerak angkatan pertama. Pengajar praktik pendidikan guru penggerak angkatan ke-5. Nomor kontak beliau seperti yang sudah tertera di layar. Kemudian alamat media sosial beliau juga. Moto hidup beliau, tidak ada ilmu yang sia-sia, ilmu akan jadi bermanfaat di tempat yang tepat. Oleh sebab itu langsung kita sambut saja pembicara kita pada sore hari ini, Ibu Gina. Silahkan Ibu Gina untuk menyampaikan materi pada sore hari ini dalam webinar kita
webinar ke-6 IGI Kabupaten Bekasi. Silahkan. Baik, terima kasih Bapak Moderator sekaligus Ketua Bidang TIK untuk IGI Kabupaten Bekasi. Ya, untuk Bapak Fransiskus atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rohli sodri wa yasirli amli wa uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu semua. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Suara saya terdengar jelas ya, Bapak Ibu ya? Ya, terdengar jelas Ibu. Ya, Alhamdulillah jelas Bu. Iya, alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu, selamat datang. Saya ucapkan di webinar IGI Kabupaten Bekasi, saya sangat mengapresiasi sekali ya Bapak Ibu di tengah liburannya ya. Sama kita juga semua sedang berlibur, tapi masih bersemangat nih join di agenda kita kali ini di webinar IGI ini bertemakan pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin di sini saya sharing tipis-tipis aja ya Bapak Ibu ya, karena saya juga sebenarnya ini berusaha membagikan atas apa yang sudah saya dapatkan ketika menjalani pendidikan guru penggerak yang sudah saya lalui ya terkait pembelajaran diferensiasi ya. Alhamdulillah saya sendiri ya bagaimana paradigma tentang mengajar gitu ya, terus kemudian mindset tentang murid juga berubah seiring waktu saya mempelajari semua paket modul. Nanti sesi berbagi praktik baik nih dari teman-teman IGIers ya. IGIers itu untuk para IGI anggota non anggota yang sering mengikuti dan ibaratnya kita kegiatan rutin hari Jumat berbagi praktik baik. Mungkin nanti kita nantikan modul-modul dari pendidikan guru penggerak lain dari rekan-rekan kami yang sesama IGIers dan tentunya guru penggerak. Boleh Bapak Ibu, di sini saya pengen tahu dulu, boleh raise hand deh, yang sedang atau sudah menjalani program guru penggeraknya boleh, mohon izin untuk raise hand, boleh Bapak Ibu, saya ingin mengenal. Pak Frans, mungkin barangkali saya mau dibantu share screen aja ya, biar saya juga bisa melihat teman-teman sekaligus tampak PowerPoint-nya. Adakah di sini Bapak Ibu? Oh, alhamdulillah. Bu Intana Majesti dan Bu Sistia Triani, terima kasih responnya. Oh, Bu Roslinawati, alhamdulillah ini kayaknya kenal nih. Terima kasih hatur nuhun. Ya, Bu, siap. Selalu mengikuti. Masya Allah, luar biasa semangat belajarnya ini. Alhamdulillah ya hadir selalu. Ini pembelajar sejati rupanya. Alhamdulillah sudah ada siapa lagi nih? Tadi Bu Sistia Triani sudah. Oke, nggak nampak. Oh, Bu Anis Fitria. Bentar. Bu Marta, iya juga ini kayaknya familiar banget ya Bu ini. Halo, ketemu lagi di sini ya. Terima kasih Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Baik, Bapak Ibu, suara saya bagaimana? Terdengar dengan jelas Ibu Gina. Iya, nggak apa-apa ya, ada background, masih ada background. Mohon maaf. Kita lanjut, Bapak Ibu. Alhamdulillah sudah azan. Bapak Ibu yang mau bergiliran sholat, mohon dipersilahkan gitu ya, sambil kita lanjut pembahasan Allah. Pak Frans, waktu saya berapa menit? Sampai jam berapa? Sampai pukul 15.55. 15.55. Oke, baik. Terima kasih. Oke, langsung aja mungkin ya Bapak Ibu. Di sini ada yang sudah menjawab, menghitung. Boleh saya izin saya akan menebak nih sambil menunggu. Ini sudah 38 peserta ya, mudah-mudahan sambil menunggu teman-teman juga mungkin masih ada yang proses join ya. Itu sekedar informasi aja. Ini mungkin suasana libur karena yang
terdaftar di kita pendaftaran untuk webinar ini mencapai 90-an kalau nggak lebih ya Pak Frans ya. Iya, Yang di benar. grup juga sudah hampir 80-an, tapi di sini tercatat ya terlihat baru 38. Mudah-mudahan teman-teman dimudahkan untuk join bersama kita di room ya. Nanti akan bertambah lagi insya Allah. Oke, sudah ada yang menjawab nih di kolom chat. Terima kasih. Oke, saya tebak ya untuk apa ini sambil menunggu aja. Bu Sistia Priani 360. Oke, saya tebak ya Bu. Ibu punya anak laki-laki 2, perempuannya 1, dan ada yang meninggal. Meninggalnya 0, bukan ada yang meninggal, maaf. Tidak ada yang meninggal. Berarti anak ibu ada 3. Betul Bu, Bu Sistia Priani? Iya, betul Bu Gina. Betul. Oke. Keren. Untuk Bu Tati ya, bentar. Siap. Bu Tati, Siap. ini anaknya 2 ya Bu? Iya, Laki-laki betul. 1, perempuan 1. Iya, Ya, pintar siap. sekali. Betul Ibu, terima kasih. Bu Aam nggak salah nih, Bu Aam coba hitung lagi. Coba kita coba Bu Herlina kayaknya sama tadi 260 sama Bu Tati ya. Sepertinya sama. Coba kita Bu Nandina. Oke, Bu Nandina. Bentar. Ibu, anaknya laki-laki semua, Bu. Betul. Alhamdulillah jagoan semua, Bu. Alhamdulillah ya. Jagoan punya jawara. Oke, Pak Muhammad Toha. Aduh, Bapak, mudah-mudahan saya tidak salah nebak nih. Apakah Bapak belum punya anak apa gimana nih? Apa belum menikah? Mohon maaf, Pak. Pak Salah, Muhammad Bu. Toha. Alhamdulillah udah punya, Bu. Gimana? Alhamdulillah 1, Bu. Sudah. Oh, alhamdulillah 1. Oh, saya yang salah ya. Berarti mohon maaf. Bu Aam sama tadi ya, sama Bu Sistia kayaknya nih. 2 laki-laki 1 perempuan. Laki-lakinya 2, perempuannya 1 ya, Bu. Betul ya. Oke. Baik ya, Pak Frans, mohon izin berkenan untuk next slide-nya. Bu Ros, ini mohon maaf Bu Ros jawab angkanya 20, apa salah nggak ya? Salah ngitung nggak ya? Nggak apa, nanti next kita itu lagi ya. Baik, Bapak Ibu, mengawali pembelajaran diferensiasi ini ada suatu kutipan dari Ki Hajar Dewantara bahwasanya anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya. Nah, pendidik hanya dapat merawat dan menuntun. Ya, sebenarnya anak itu lahir sesuai dengan kodratnya masing-masing. Ada kodrat alam dan kodrat zamannya. Ya, terkait genetik, latar belakang, lingkungan di mana anak itu tumbuh dan dibesarkan. Itu kan melekat banget tuh sifat dan karakternya. Nah, guru itu tidak bisa menghapus karakter yang ada dimiliki oleh siswa. Nah, bagaimana guru itu hanya berupaya menuntun ya karakter-karakter baik yang berkembang. Jadi menurut ungkapan Ki Hajar ini bilang katanya sebenarnya karakter-karakter baik itu yang berkembang itu kita upayakan oleh guru dituntun sehingga karakter yang tidak baik itu akan tergerus dan tersamarkan dalam diri anak gitu sampai mungkin yang sudah sampai pada tahapan mengikuti program guru penggerak apal banget ini ada di paket modul 1 yaitu filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara ya Bapak Ibu ya bahwa di sini sampai Pak Ki Hajar itu sampai mengilustrasikan mengibaratkan bahwa guru itu adalah sebagai petani katanya. Nah, murid-muridnya itu adalah sebuah tanaman. Jadi makanya tanaman jagung akan seperti tanaman jagung gitu, tidak petani itu sendiri adalah bagaimana tanaman itu bertumbuh, berkembang baik ya, menjadi tanaman jagung yang baik. Nah, seperti halnya petani ya, tadi serupa pada para pengukir nih, memiliki pengetahuan mendalam tentang keadaan kayu, jenis-jenisnya, keindahan ukiran katanya.
Nah, cara mungkin ya seperti itulah seorang guru seharusnya memiliki pengetahuan itu tentang seni gitu ya, tentang seni mendidik. Ya mungkin bedanya guru mengukir manusia ya Bapak Ibu. Mungkin itu sekilas aja pembukaan mukadimah dari saya bahwa kutipan ini ada di bukunya Ki Hajar Dewantara. Sebenarnya tanpa disadari ya Bapak Ibu guru ini sudah dihadapkan oleh beberapa tantangan gitu ya. Tantangan apa nih? Kodrat zaman itu. Boleh next Pak Frans? Boleh next. Oke, jadi tadi kodrat alam dan kodrat zaman tadi ini kaitannya ya ini siswa kita ini hidup di zaman tadi ya, kalau bisa apa namanya dia berkembang berdasarkan kalau tantangan revolusi industri itu ya yang ada di hadapan kita adalah IoT, artificial intelligence-nya, kemudian bagaimana mereka hidup di antara apa namanya cloud computing, robotik, augmented reality. Ini ada di sekitar anak-anak siswa-siswa kita. Boleh next Pak Frans? Nah, tantangannya gitu ya, ini tantangan yang dihadapi siswa karena ada SDGs ya, tujuan pembangunan berkelanjutan yang sudah dicanangkan ya, ini sudah bisa kita lihat apa namanya udah 17 poin. Boleh next. Ini tantangan kita juga sebagai guru. Pertanyaannya, sudahkah kita mengembangkan ini semua gitu ya, terkait tadi kodrat zaman yang siswa kita hadapi, kemudian tadi tantangan-tantangan itu di sini bagaimana kita memfasilitasi creativity, kemudian inovatif dari apa namanya collaboration dia pembelajaran, kemudian dari bagaimana media literasinya gitu ya, ada financial literasi, health literasi gitu, di sini banyak dah pokoknya. Boleh next Pak Frans? Oke, Bapak Ibu, di sini saya ada pertanyaan pemantik nih, mohon berkenan. Sebenarnya di sini ada 4 poin ya. Bagaimana kita semua sebagai guru ini mengelola kelas untuk memenuhi kebutuhan murid. Terus bagaimana juga nih yang saya ketahui ya, kita semua sebagai guru ya, tentang latar belakang murid gitu ya, bagaimana dia belajar sebelumnya, di jenjang sebelumnya, bagaimana perkembangan keterampilan mereka. Nah, ini untuk sesi kita pembelajaran berdiferensiasi ini adalah pertanyaan penting banget yang mungkin barangkali kita sama-sama akan apa namanya ya sebenarnya pembelajaran berdiferensiasi ini ya kaitannya ini apa yang sebenarnya kita sebagai guru itu tahu nggak sih gitu ya minat murid kita di baik nanti di luar apa di dalam sekolah, bagaimana motivasinya gitu ya, motivasi eksternal internalnya, terus tahu nggak sih tentang profil belajar muridnya gitu, belajar apa namanya tentang profil belajar murid kita gitu ya, dan bagaimana sih gaya belajarnya sebenarnya mereka tuh gitu ya. Nah, ini adalah sebuah pertanyaan pemantik. Boleh di next dulu, di next Pak Frans. Oke, Bapak Ibu mungkin sudah tidak asing ya, apalagi yang sudah melahap paket modul 1 nih di pendidikan guru penggerak ya, gambar ini bagaimana sebenarnya adil dan ketidakadilan itu gitu ya, ini ada namanya ibaratnya katakanlah ini adalah murid-murid kita gitu ya yang punya keberagaman dan variasi apa namanya kebisaan lah, kemampuan keterampilannya, tapi kata gurunya ini, for a fair selection everybody has to take the same exam, please climb that tree. Katanya semua tuh harus katanya memanjat pohon gitu ya. Nah, kita bisa tahu dong siapa nanti yang sebenarnya yang mahir gitu ya, harusnya sudah tahu siapa yang lebih mahir antara ini. Nah, next Pak Frans, sebenarnya ternyata kata Tom Linson ini, fair is giving student what they need. Jadi adil itu bukannya sama menilainya, bukan sama untuk kita menilai siswanya, tapi ternyata adil itu adalah memberikan apa yang siswa butuhkan. Nah, ini untuk apa namanya awal dari pembelajaran berdiferensiasi ini gitu ya. Tom Linson mengungkapkan seperti ini. Pada next. Nah, Bapak Ibu, mari kita mengkaji sama-sama nih, ada kasus ya. Ini contoh kasus aja. Ada Pak Anggi, boleh saya bacakan aja ya. Kalau mungkin tidak terbaca, Bapak Ibu yang menggunakan HP. Pak Anggi adalah guru Seman 1 Serang Baru. Nah, jumlah murid yang diajar sebanyak 36 setiap kelasnya. Beliau mengajar sebanyak 6 kelas.
Di antara 36 murid ya di kelasnya tersebut, Pak Anggi memperhatikan bahwa terdapat 3 sampai 5 murid katanya selalu selesai lebih dulu saat diberikan tugas, saat menyelesaikan soal-soal stoikiometri, bahwa kebetulan Pak Anggi ini adalah guru kimia. Karena dia tidak ingin anak-anak ini tidak ada pekerjaan dan malah mengganggu murid lainnya, katanya Pak Anggi akhirnya berinisiatif untuk menyiapkan lembar kerja tambahan untuk anak tersebut. Jadi jika anak-anak lain mengerjakan 5 soal, maka untuk anak yang yang anak cerdas tadi, Pak Anggi menyiapkan 25 soal katanya. Boleh diklik next lagi, Pak. Ada 2 pertanyaannya nih. Nah, Bapak Ibu, bolehkah saya minta pendapatnya untuk poin pertama dulu nih. Menurut Bapak Ibu, apa strategi yang dilakukan Pak Anggi tepat ya? Menurut Bapak Ibu gimana nih? Kalau tidak tepat, kenapa? Terus di sini, jika Bapak Ibu sebagai Pak Anggi nih, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Boleh minta pendapatnya satu orang aja untuk kita sama-sama membrainstorming dulu nih tentang pembelajaran berdiferensiasi, singkat mungkin ya nanti untuk ininya. Boleh siapa nih yang raise hand? Bapak Ibu, ada Bu Intana ya. Oh, Bu Intana Majesti ya. Silakan Bu Intana, boleh mengungkapkan pendapatnya. Atau siapa ya? Bu Tati? Ya, terima kasih. Pertama-tama saya memohon maaf, Tidak ada? kamera ini bermasalah, Neng, ini. Nggak bisa muncul wajah. Oh iya, tidak apa-apa Bu Tati, terima kasih. Maaf ya. Saya mau mencoba menjawab bahwa sesuai dengan teori yang dikemukakan di soal di atas, maka strategi yang dilakukan Pak Anggi itu sudah tepat gitu ya ketika di kelas itu. Karena apa? Karena sesuai dengan teori tadi bahwa pemberian pengajaran atau pembelajaran itu maka disesuaikan dengan kondisi serta potensi yang dimiliki oleh masing-masing anak. Gitu. Nah, ini di kelas pembelajaran itu sudah tepat seperti itu. Nah, mungkin untuk next berikutnya kelihatannya memang ketiga anak tersebut sudah tidak tepat lagi untuk belajar di kelas itu. Jadi dia mungkin membutuhkan loncat kelas sesuai dengan kemampuannya gitu. Itu aja mungkin dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Tati. Ya, baik. Kalau untuk pendapat dari Bu Tati ya. Iya. Untuk lebih jelasnya kita lihat slide berikutnya nih, Pak Frans. Boleh di next. Oke. Nah, seperti yang mungkin sudah tergambar tadi ya, betul Bu Tati sudah menggambarkan bahwa tadi siswa itu beragam gitu ya kemampuannya. Nah, di sini kita butuhkan pembelajaran berdiferensiasi itu ya sebenarnya apa sih diferensiasi itu ya di sini tadi Tomlinson itu bilang intinya sebenarnya adalah bagaimana kita memfasilitasi murid kita sesuai dengan kebutuhannya gitu. Kebutuhannya apa? Nah, tadi ketika si anak yang pembelajar cepat ya kita juga harus bisa itu hanya mungkin nanti untuk lebih jelasnya kita bagaimana sih memetakan dan mengidentifikasi ya pada intinya sebenarnya pembelajaran berdiferensiasi ini adalah tadi bagaimana si tujuan pembelajaran itu harus tergambar secara jelas, kemudian asesmennya, cirinya ini ciri yang paling penting banget di pembelajaran berdiferensiasi ini adalah asesmennya itu berkelanjutan, dinamis gitu ya, dan dinamis bagaimana bisa merespon dari kebutuhan belajar. Nah, boleh di next, oke. Oke. Betul tadi ya Bu Tati, terima kasih nih sudah peka ya bahwa memetakan kebutuhan murid itu ada 3 aspek Bapak Ibu ya, ada 3 aspek nih keberagaman. Dari keberagaman peserta itu sebenarnya kita bisa lihat dari kesiapan belajarnya mungkin yang disebut oleh Tomlinson itu readiness gitu ya. Kemudian dari minatnya, kemudian dari profil belajarnya, ada 3 aspek yang akan menentukan bagaimana kita memfasilitasi tadi kebutuhan-kebutuhan tadi.
Karena sebenarnya pembelajaran berdiferensiasi itu intinya adalah suatu keputusan guru itu keputusan yang masuk akal. Artinya keputusan yang masuk akal, common sense itu ketika kita memfasilitasi murid ya memang harus masuk akal. Kenapa kita memfasilitasi murid dengan pembelajaran yang seperti itu? Ya, tadi ini ada alasannya, bisa dari kesiapan belajarnya, dari minatnya, dari profil belajarnya. Sebenarnya apa sih kesiapan belajar? Kalau bisa dibilang, pengetahuan awal siswa ketika kita mau memberikan pembelajaran itu penting banget gitu ya. Ada pada tahap mana sih, level mana gitu ya, siswa itu, misalkan kalau saya gitu ya, guru fisika, saya bisa sih mengamati dari awal ya, pertemuan pertama itu misalnya untuk memetakan kebutuhan tadi kan kita perlu asesmen ya Bapak Ibu ya. Asesmen itu asesmen diagnostik awal gitu ya, bisa non kognitif, bisa kognitif gitu. Jadi banyak cara ya, tidak harus paper test juga, bahkan kita bisa mengamati atau mewawancara langsung atau misalnya tunjuk tangan untuk pertemuan pertama nih, ceritanya saya mau mengasesmen diagnosis untuk kesiapan belajar materi pengukuran misalnya gitu ya. Nah, ketika saya menyebutkan anak-anak ada yang tahu alat ukur ini alat ukur apa gitu ya, ketika ada yang ngacung gitu ya, sekian, oh anak sudah tahu. Ada yang kemampuannya baru tahu doang tapi tidak tahu bagaimana cara menggunakannya. Tahu Bu, saya pernah lihat di di Google apalah yang misalnya gambar-gambar itu gitu ya. Tahu tapi saya tidak tahu bagaimana cara menggunakannya. Nah, itu tunjuk tangan, siapa kita kelompokkan gitu kan ya. Ada yang tahu cara menggunakannya, kita kelompokkan, ada berapa orang ngacung. Nah, itu adalah kesiapan belajar. Bisa dibilang kesiapan. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut nih di next ini bagaimana kita mengidentifikasi itu semua. Intinya adalah kesiapan. Pak Frans belum Pak? Boleh back dulu. Oke, sekarang ini ada minat. Nah, tadi kan kalau kesiapan belajar tergantung bagaimana tadi materi kesiapan belajar siswa terkait dengan bahan yang mau kita ajarkan. Nah, minat ini peranannya itu bagaimana sih si siswa itu gitu ya, ketika minatnya itu menjadi sumber ya tadi penyemangat dia, semakin semangat untuk menyelesaikan tugas itu ketika dia sesuai minatnya gitu. Karena emang passion saya di sini gitu kan, dia pasti kan lebih baik gitu, berkembang lebih baik ketika kita tahu gitu ya, minat anak di situ. Nah, untuk profil belajar ini kaitannya bagaimana siswa itu belajar, untuk profil belajar itu gaya belajarnya itu bisa mendukung pemahamannya gitu. Ibaratnya mah ketika kita mau mempelajari sesuatu gitu ya, ketika bahannya sesuai dengan profil belajar, itu akan semakin meminikan pemahaman yang lebih baik lagi. Boleh di next. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita semua tahu gitu ya? Boleh di next slide-nya Pak Frans, mohon izin. Oke, kita ketika kita mau mengajar, apakah kita sudah memiliki profil siswa semua yang tadi berdasarkan kebutuhan murid berdasarkan 3 aspek tadi, Bapak Ibu? Nah, untuk mengidentifikasinya, bagaimana sih ya kita untuk mengidentifikasi itu semua? Boleh di next, Pak Frans. Nah, memetakan kebutuhan murid tadi ya, seperti yang tadi sudah diutarakan, di sini ada kesiapan belajar. Ini kesiapan belajar itu kita gimana sih taunya? Tadi juga saya sudah memberikan sedikit gambaran contoh bagaimana dalam pembelajaran fisika, sehingga siswa itu gitu ya, tergambar tuh pemahamannya, apakah pemahamannya sederhana, kayak apa, lebih ke kompleks tadi sampai ke tahu gitu ya bagaimana cara menggunakan alat ukur itu gitu ya. Hanya tahu gambar doang kah, lebih sederhana, terus terstruktur, apakah terbuka, atau terus bagaimana dia ibaratnya belajar itu ada ketergantungan dengan teman nggak, apa dia bisa belajar mandiri, itu juga kesiapan belajar. Tadi ya, pembelajar cepat dan pembelajar lambat gitu ya. Kalau contoh tadi ada pembelajar cepat. Nah, itu kita harus tahu nih, oh ternyata si anak ini mah gitu ya lebih cepat gitu. Jadi itu diagnosis awal itu, memetakan kebutuhan murid tadi berdasarkan readiness-nya. Readiness kesiapan belajar. Boleh next? Nah, kalau minat sudah jelas gitu ya. Di sini kalau di gambar ini sih
mewakilinya ada yang minatnya ke seni, terus dia menggambar, ada yang lebih ke musik gitu ya, science atau apa namanya, intinya yang dia minati itu akan tergambar gitu ya di asesmen diagnosis awal untuk bagaimana kita nanti memfasilitasi tugas-tugasnya sesuai dengan yang diminati. Oke, untuk lebih jelas kita next dulu nanti bagaimana mengidentifikasinya. Nah, untuk profil belajar tadi seperti yang ketika kita memfasilitasi si siswa itu dengan profil belajar yang beragam, karena ada anak yang audio banget gitu ya, ada yang secara visual gitu, ada yang kinestetik. Nah, itu akan mempengaruhi bagaimana kita memfasilitasi pembelajaran gitu. Jadi ketika siswa tadi yang audio gitu ya, kemudian visual dan kinestetik tadi kita fasilitasi, tentunya dalam pembelajaran berdiferensiasi ini gitu ya, ada strategi-strategi khusus gitu ya. Memang ketika kita fasilitasi, anak akan tadi pemahamannya akan berkembang lebih baik gitu ketika kita fasilitasi si anak audio itu gitu ya. Memang kecenderungannya ketika kita memberikan media untuk audio, entah misalkan rekaman podcast gitu ya, mungkin sekarang kan banyak tuh materi-materi yang disampaikan, kita media-media digital lah gitu ya, visual, dari visual kita kasih keberagaman dalam bentuk tulisan, PowerPoint, kemudian bagaimana si kinestetik ini kita fasilitasi. Nah, itu kita harus petakan berapa siswa sih yang audio di kelas kita, berapa siswa sih yang di kinestetik di kelas kita itu ada berapa siswa sih. Nah, tentunya pengelompokan itu adalah berdasarkan dari asesmen diagnosis awal tadi gitu ya. Boleh next dulu, bagaimana nanti cara kita mengidentifikasi. Ini contoh ya. Bapak Ibu kelihatan nggak ya, ini sebenarnya dari paket modul saya screen dipotong gitu ya. Ini mudah-mudahan kebaca ya, kalau enggak saya bacain aja deh. Nah, ini ada contoh untuk pelajaran matematika nih, mengidentifikasi kebutuhan belajar untuk contoh mendiferensiasikan berdasarkan aspek kesiapan belajar ya. Untuk pelajaran matematika katanya ini Bu Lucy. Di sini tujuan pembelajarannya itu Bu Lucy murid dapat menyajikan, katanya menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan keliling bangun datar. Nah, ini kontennya adalah bangun datar. Di sini pemetaannya berdasarkan pemetaan kebutuhan belajar siswa, katanya beberapa murid telah memahami konsep keliling. Jadi ada 3 dikelompokkan nih, ada 3 kelompok murid yang telah memahami, kemudian dapat melakukan operasi hitung dasar. Di sini ada juga murid telah memahami konsep keliling, namun katanya belum lancar dalam melakukan operasi hitung dasarnya. Nah, ada lagi dikelompokkan lagi beberapa murid belum memahami, sama sekali belum memahami gitu ya. Jadi ada yang paham tapi belum lancar, kemudian sangat tidak memahami. Nah, berdasarkan asesmen diagnosis awal oleh Bu Lucy gitu ya, kemudian Bu Lucy menyiapkan dong tugas-tugasnya. Nah, ternyata sekian siswa katanya ya, murid itu diminta mengerjakan soal-soal tantangan yang mengaplikasikan konsep keliling dalam kehidupan sehari-hari. Jadi katanya murid ini diminta untuk bekerja secara mandiri karena dianggapnya murid-murid ini, kelompok yang pertama ini sudah paham banget katanya hitungan operasi hitung dasarnya untuk matematika nih. Jadi sekian murid yang sudah dia diagnosis, sudah dia petakan, akan diberikan tugas ini katanya. Kemudian gimana nih untuk tadi yang sudah didiagnosis, ternyata sudah paham, tapi katanya belum lancar. Nah, tugasnya apa? Ternyata oleh Bu Lucy disiapkan nih, murid menggunakan bantuan benda-benda konkret untuk menghitung keliling bangun datar. Katanya contohnya gitu ya. Ini contohnya nih ya. Bu Lucy menggunakan lidi atau sedotan. Mungkin itu untuk siswanya SD kali ya. Jika mengalami kesulitan katanya di sini sudah
Bu Lucy siapkan juga gitu ya, beliau sudah merencanakan untuk menerapkan strategi ini, katanya bertanya kepada 3 teman. Jadi di kelompok yang tadi paham sih, katanya paham konsep keliling, tapi belum lancar. Jadinya bagaimana strateginya? Bu Lucy mempersilahkan katanya si siswa yang tadi itu untuk bertanya kepada ketiga temannya gitu ya, atau bertiga teman ini yang sebelumnya bertanya langsung tadi pada guru. Nah, guru ini mungkin ketika tadi di kelas yang sebelumnya di kelompok pengelompokan yang sebelumnya guru lebih cenderung membebaskan siswa secara mandiri tadi ya, karena dianggapnya sudah paham. Kalau di kelompok ini hanya sesekali aja, bahwa sesekali memberikan bantuannya, bahwa kelompok ini mungkin tadi perlu pemahaman atau bantuan, jadi sesekali datangnya ke kelompok ini. Gimana kalau untuk di kelompok yang tadi belum paham sama sekali? Nah, ini scaffolding itu berarti kita memberikan bantuan, awal itu memberikan bantuan, dan tapi nanti perlahan bantuan itu dikurangi, artinya benar-benar mendampingi di kelompok yang tadi belum paham tentang konsep keliling tadi. Jadi membersamai waktunya lebih di sini. Nah, itu mendiferensiasikan berdasarkan tadi kesiapan belajar. Nah, ternyata tadi setelah kita lihat ada 3 kelompok anak nih yang kesiapan belajarnya berbeda. Next, untuk mengidentifikasi berikutnya, ini contoh juga untuk kesiapan, tadi kan kesiapan belajar. Nah, ini mengidentifikasinya berdasarkan minat, aspek minat siswa. Jadi ketika Bu Oti katanya mengajarkan murid-muridnya keterampilan membuat tulisan, ini kayaknya guru bahasa Indonesia nih, menyiapkan tulisan teks prosedur. Ini levelnya mungkin kalau di kurikulum Merdeka levelnya di kelas di kelas 10, kelas 12, fasenya fase E nih ya. Ketika dia melihat waktu itu memberikan tugas, maksudnya ya, mengajarkan murid-muridnya untuk membuat teks prosedur. Nah, ini contoh Bu Oti mengupayakan kebutuhan belajar murid berdasarkan minatnya. Katanya ternyata 8 orang muridnya katanya menyukai kegiatan olahraga. Ini taunya dari mana? Identifikasi itu dari asesmen diagnosis awal tadi gitu. Ini kapan dilakukannya? Sebenarnya mungkin bisa jadi kalau saya ketika mengajar pertama di kelas itu gitu, pertemuan perdana, biasanya saya langsung menyebarkan angket gitu. Ini melakukan asesmen diagnosis awal, saya pengen tahu latar belakangnya, bagaimana dia difasilitasi di rumahnya, misalkan dari wifi-nya, gadgetnya, itu saya ada item khusus di Google Form itu yang saya siapkan supaya anak-anak menjawab sampai kepada minat gitu ya. Minat mereka apa, di situ ada, boleh disebutkan tuh, sains, olahraga gitu ya. Di sini ada yang malah 2 orang ini, kalau di kasusnya Bu Oti itu 2 orang senang memasak, itu sampai disebutin itu anak minatnya apa sih gitu ya, membuat prakarya, kesenian gitu kan ya. Di situ ada minatnya. Nah, kalau secara garis besar Bu Oti mengelompokkan ada 4 nih. Ada yang menyukai olahraga, ada yang menyukai sains, ada yang menyukai membuat prakarya, mungkin larinya ke seni ya, anak-anak seni, yang jiwa seni, dan ini ada 2 orang senang memasak. Nah, setelah dia tadi punya catatan ini, dia buka tuh catatannya di kelas itu, akhirnya dia mendiskusikan ya, apa dan bagaimana ya membuat tulisan prosedur itu. Bu Oti itu meminta muridnya itu membuat tulisan berdasarkan tadi minat-minatnya tadi. Jadi Bu Oti bisa mengingatkan berdasarkan, kalian kan sudah mengisi angket ya, kan gitu ya. Jadi silakan memilih membuat tulisan prosedur itu bagaimana mau masak nasi goreng gitu kan, untuk bagian suka masak, meliput itu bagaimana menjadi reporter di olahraga lah gitu ya misalkan, atau murid-murid tentang prosedur membuat bunga, ini untuk prakarya yang hobinya seni. Boleh next Pak Frans?
Kayaknya udah jam 15.50 ya, keburu. Mohon diingatkan ya Pak Frans ya kalau waktu saya sudah habis. Oke, di sini kayaknya langsung aja deh next ini kan apa namanya tadi kalau Ibu, berdasarkan mohon maaf, ya. Ibu Gina, kalau sekiranya lewat waktunya nggak apa-apa ya, Oh, nggak apa-apa. mohon nggak maaf apa-apa. mohon izin ya Lanjut. Bapak Ibu ya. Iya, nggak lanjut. Jadi ini tadi mengidentifikasi kebutuhan kalau tadi aspek yang sudah dibahas itu tentang kesiapan belajar, kesiapan belajar itu atau readiness dan minat. Nah ini kita fasilitasi murid itu identifikasi berdasarkan apa gaya belajarnya gitu ya, profil belajar yang tadi sudah saya singgung bahwa ada anak yang audio, ada anak yang visual, secara visual dan kinestetiknya. Nah ini contohnya Bu Hafsah ini dia ini mengajar pelajaran IPA katanya dan tujuan pembelajaran ini mendemonstrasikan pemahaman tentang habitat makhluk hidup. Nah, bagaimana dia mendiferensiasikan pembelajarannya berdasarkan tadi aspek yang profil belajar siswanya. Ternyata di sini saat mengajar Bu Hafsah melakukan ya untuk katanya siswa yang audio gitu ya untuk bantu visual ya dia banyak memberikan gambar-gambar ya. Kemudian untuk dia juga menyediakan video katanya. Jadi ini sebenarnya kita tantangan ini sudah kita lewati ya Bapak Ibu ya. Kemarin yang kita masa pandemi itu dengan sangat-sangat karena terdesak dengan keadaan, kita semua harus siap bahwa kita sama-sama ramai-ramai membuat video untuk fasilitasi siswa. Sebenarnya kalau dilihat-lihat gitu ya, banyak variasi media digital yang kita fasilitasi itu tanpa flashback ke belakang karena masa pandemik dan COVID-19 itu sebenarnya balik lagi kalau kita lihat ini adalah sebenarnya kebutuhan siswa berdasarkan tadi profil belajarnya itu akan lebih baik lagi ya. Kalau ada mungkin yang sudah luring tapi berhenti bikin video, mudah-mudahan lanjut terus ya bikin videonya ya Bapak Ibu ya. Nah ini video, kemudian apalagi Pak Herm, ini di sini maksudnya guru itu beberapa memberikan display di tempat ditempel. Kenapa nih tujuannya apa nih? Menempel-nempel ibaratnya display mungkin bisa jadi konten-konten materi yang kita mau berikan ke siswa itu ditempel-tempel di sudut ruangan gitu ya. Kenapa ini? Ini sebenarnya buat siswa yang kinestetik gitu ya, yang barangkali ketika dia duduk hanya mendengarkan kita atau menampilkan PowerPoint, dia akan mungkin kinestetiknya tidak terfasilitasi. Tapi ketika kita menempelkan media-media yang tadi ya display yang kita punya media itu kita tempel di sudut-sudut ruangan, di dinding-dinding, dia bisa berjalan sambil membaca. Mungkin itu ya tujuannya ya. Jadi siswa yang audio terfasilitasi dari video tadi, siswa yang visual juga kita sudah fasilitasi gitu ya. Kemudian anak kinestetik juga kita sudah fasilitasi gitu. Jadi anak tidak diam dan mendengarkan saja gitu. Nah ini Bu Hafsah sudah sangat baik sekali nih memberikan tugasnya juga, katanya memperbolehkan murid-muridnya itu memilih cara mendemonstrasikan pemahamannya. Jadi kita memberikan media tadi ya, baik tadi alat bantunya secara visual atau video yang kita tampilkan melalui boleh mungkin kita kasih linknya suruh nonton gitu ya. Nah setelah nonton dan setelah mereka wisata belajar keliling kelas tadi untuk melihat materi yang kita sediakan gitu ya, mereka kan punya pemahaman tuh. Nah didemonstrasikannya ini dibebaskan katanya, mereka boleh nanti bermain peran, kata performance-nya, boleh rekaman wawancara yang dikumpulkannya, boleh dalam bentuk gambar. Nah ini kita bebaskan gitu. Jadi diferensiasikan. Pembelajaran berdiferensiasinya itu intinya adalah ya tadi, karena kita sudah memfasilitasi petunjuk materi, instruksinya ada, mereka juga mengumpulkannya juga memperbolehkan ya tadi dengan gaya masing-masing. Kalau yang anak-anak audio gitu ya, mungkin senangnya itu mendengarkan, mungkin dia akan mengumpulkan tugasnya itu berupa rekaman wawancara atau rekaman suara dia yang
menjelaskan ulang gitu. Anak yang senang mendengarkan pasti dia lebih tertarik yaitu tadi mendengarkan ceramah gitu ya ibaratnya Maya. Terus kalau anak-anak yang kinestetik mungkin dia akan bermain peran gitu. Dia akan memperagakan atau ibaratnya tuh tentang tadi ya tujuannya tadi pemahamannya tentang habitat makhluk hidup. Nah dia mungkin akan role play gitu dengan sekelompoknya dengan yang passionnya tadi bahwa dia punya gaya belajarnya kinestetis. Nah, seperti itu. Boleh next Pak Franz? Oke, strateginya nih ya. Tadi ada 3 aspek kesiapan, minat, profil gitu ya. Ini hanya contoh aja Bapak Ibu ya, hanya contoh. Dan di sini pastinya yang namanya karakteristik siswa-siswa kita tuh unik gitu ya. Kalau berbicara unik itu pasti pembelajaran diferensiasi yang kita fasilitasi itu akan berbeda antara kelas yang satu dengan kelas yang lain. Misalnya saya mengajar sama-sama fisika gitu di Semen 1 Serang Baru karakteristiknya seperti ini. Mungkin nanti di Semen 1 Cikarang Barat akan berbeda karakteristiknya gitu ya. Jadi tidak mutlak seperti ini. Jadi memang balik lagi karakteristik siswa yang kita ajar, kita harus tahu profil belajarnya dan sampai kepada bagaimana dia di fasilitas pembelajarannya, profilnya. Nah itu contohnya kalau di sini ya, di kesiapan belajarnya diskusi kelas dengan pertanyaan yang berbeda level kesulitannya. Untuk kesiapan juga bisa memanfaatkan tutor sebaya menjelaskan teman yang kesulitan. Di sini juga kesiapannya bisa juga tugasnya itu menggunakan role audience format topik yang berbeda level, bisa think pair share. Nah, ini salah satu yang disebutkan ini strategi ketika kita memfasilitasi murid ya. Tadi berdasarkan aspek kesiapannya boleh kita gunakan tutor sebaya untuk menjelaskan temannya yang kesulitan nih gitu. Berarti kan kita juga harus tahu nih siapa siswa yang punya kesiapan belajar dari segi pemahamannya lebih gitu ya, dan yang bisa dijadikan sebagai tutor. Kemudian minat, di sini diskusi kelas dengan pertanyaan yang berbeda sesuai dengan minatnya. Artinya balik lagi ke ciri dari pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pengelompokan siswa yang dinamis gitu ya. Ketika banyak berkembang pemahamannya bahwa pengelompokannya itu jadi pembelajaran diferensiasi itu bukan tentang melabeli siswa itu dari kelompok rendah, tengah dan atas, bukan gitu ya. Tapi ketika kita mengelompokkan siswa itu contohnya di sini yang tadi pengelompokan dinamis itu yang kita sebut dinamis itu kelompok itu bisa berubah-berubah gitu, berkelompok berdasarkan apa? Berdasarkan minatnya. Jadi kalau kita melabeling berdasarkan kemampuan awal tadi ada kelompok level kemampuan rendah, tengah atau tinggi gitu ya. Kita bukan sedang mengkotak-kotakan siswa, tapi sebenarnya lebih kepada bagaimana kelompok itu kita bisa fasilitasi sesuai tadi dengan 3 aspek tadi gitu ya. Jadi makanya dinamis nih ke pengelompokan itu. Jadi ciri dari pembelajaran diferensiasi selain pengelompokan yang dinamis, treatment dan satu lagi assessment. Ini yang menentukan. Assessment kemudian treatmentnya apa dan yang terakhir pengelompokan. Jadi pengelompokan pada treatment itu yang penting pada pembelajaran diferensiasi. Nah, untuk di sini ya, kalau untuk minat tadi ya, mereka sekelompok nih sesuai dengan minat dan passion yang sama. Nah, ada lagi kalau untuk minat strateginya juga bisa tutor sebaya itu yang memiliki minat yang sama, dia dijadikan tutor di situ dengan minat yang sama tadi, berarti pengelompokannya berdasarkan minat. Nah, ini strategi aja, hanya contoh saja Bapak Ibu. Dan kemudian profilnya. Di sini dituliskan diskusi kelas dengan chatting di media online, podcast, talk show gitu ya. Ini sebenarnya balik lagi kepada minat yang bukan minat, profil ya, gaya belajar yang dimiliki siswa gitu. Jadi ketika mereka berdiskusi ada tuh ya, kan kita suka melihat ya, ada anak yang ketika diskusi senangnya ngomong aja gitu ya, ada yang senang ngomong, ada yang dia punya pemikiran tapi biarin aja temannya aja ngomong gitu ya. Nah di sini ada pilihannya, ada ya bisa chatting, podcast atau talk show, itu biasanya anak-anak audio. Nah gimana dengan anak-anak kinestetik, kita fasilitasinya, diskusinya. Itu juga ada strateginya tadi
pameran berjalan gitu ya. Diskusinya dia pameran nih, ada di galeri ya, kelas kita tempel-tempelin tuh produk-produk. Nah itu dia ketika pameran berjalan ya wisata belajar ya, kalau kita bisa menyebut wisata belajar gitu, walaupun di kelas nih mereka sambil berkeliling, sambil bercerita, sambil mendengarkan temennya gitu kan ya, itu jadi yang profil belajar kinestetik difasilitasi, yang profil belajar audio difasilitasi, yang visual juga tentunya pasti difasilitasi. Next, Pak Frans. Oke, ya ini sebenarnya sudah dibahas juga. Intinya 3 strategi pembelajaran diferensiasi. Ini di sini ada readiness, ya, minat, kemudian gaya belajar. Nah, bagaimana kita mendiferensiasikannya gitu ya, ada kalau tadi secara memetakan kebutuhan belajar berdasarkan 3 aspek tadi. Nah, bagaimana ini diferensiasi ini, ada konten, ada proses, ada produk. Mungkin ini di akhir sesi kita, nanti kita bisa tanya jawab langsung ya. Mudah-mudahan boleh di next dulu. Oke, jadi di sini kalau tadi kita berbicara aspek kesiapan, minat, dan cara belajar. Cara belajar itu gaya belajar, profil belajar. Nah, di sini ya tadi sebenarnya sudah dibahas juga ya. Murid ini aspek yang 3 aspek ini itu kita bisa tahu, kita bisa petakan berdasarkan apa? Ada asesmen dulu, asesmen diagnosis, kita sebutnya asesmen diagnosis awal gitu ya. Kemudian ketika sudah didiagnosis gitu ya, bagaimana tadi kesiapan belajar siswa, sekian siswa yang minatnya fisika, yang minat sains, yang minat seni gitu ya, itu kita sudah tahu. Kemudian baru kita rancang gitu ya, ibaratnya kita rancang pembelajaran itu dengan pengelompokan murid tadi gitu ya. Kemudian merancangnya itu bisa dari diferensiasi proses, bisa diferensiasi kontennya, bisa diferensiasi produknya. Nah, kalau diferensiasi konten, kita mau mendiferensiasi konten nih, ini bisa kita lihat dari tujuan belajarnya. Tujuan belajar yang kita mau berikan kepada anak itu, ini bisa dilihat kan dari kalau kurikulum Merdeka itu capaian pembelajarannya ya, bunyi capaian pelajaran, kemudian capaian pembelajaran itu dan nanti diturunkan menjadi tujuan pembelajaran, menjadi ATP. Nah, konten ini yang akan nanti kita diferensiasikan sesuai dengan tadi ya. Nah, kalau diferensiasi prosesnya gitu ya, bagaimana kita merancang diferensiasi proses berdasarkan 3 aspek tadi. Prosesnya yang kemudian yang kita sebut dengan treatment gitu ya, treatment bagaimana siswa itu difasilitasi perkembangan keterampilannya gitu, bagaimana dia menggali informasi. Nah, ini prosesnya. Nah, menjadilah sebuah produk gitu ya, asesmen bisa jadi ya produknya ini ya. Produknya yang kita diferensiasikan ini tadi ya sebenarnya tadi sudah dicontohkan juga ada tuh produk kalau si siswa yang gaya belajarnya audio gitu ya, bisa jadi nanti bentuknya tadi hasil tugasnya itu adalah berupa rekaman atau wawancara gitu ya. Anak-anak yang audio visual dia mengumpulkannya bentuknya video gitu. Nah, ini produk yang diferensiasi produk tadi sebenarnya kita juga sering melakukan ini ya Bapak Ibu ya. Silahkan kumpulkan tugasnya dalam bentuk kita sering kali membebaskan kan ya. Silahkan yang kalian suka apa mau sebenarnya secara tidak langsung kita memberikan kesempatan diferensiasi pada tugas itu tanpa sadar kita sudah mendiferensiasikan produk gitu kan. Pernah nggak sih Bapak Ibu ya, barangkali pastinya kalau kita memberikan tugas boleh ya mengumpulkan tugasnya itu ya, boleh video, boleh mind map, gambar, atau mind mapnya itu boleh berupa map digital gitu ya, terserah dengan kemampuan masing-masing gitu ya. Berkreasi, ada yang membuat video yang senangnya bikin ngevlog, ada yang senangnya mungkin bikin podcast ya, audio podcast gitu ya.
Mungkin anak-anak yang kinestetik mungkin lebih kepada tadi, Bu saya mau menampilkan bermain peran aja misalnya tadi contohnya. Nah seperti itu, ini yang akan kita buat menjadi asesmennya. Jadi setelah tadi kita merancang pembelajarannya, kita rancang asesmennya itu, kita harus tahu bagaimana nanti kita menilai asesmen itu. Dan ini penting banget, asesmen itu berkelanjutan. Berkelanjutan kenapa? Ketika produknya ini menghasilkan asesmen, kemudian balik lagi tanda panah di sini ya. Tanda panah akan menjadi informasi atau pemetaan tadi gitu ya. Ketika tanda panah ini mengarah kepada kesiapan dan minat cara belajar, ini untuk ke depan, untuk topik berikutnya, oh ternyata anak bagus banget nih gitu ya, hasilnya itu ketika diberikan kebebasan untuk mendiferensiasikan produknya, itu ternyata memang sesuai ya sama minat. Nah ini minat atau dari kesiapan belajar dan cara belajar ini akan menjadi seperti siklus gitu ya, seperti siklus, dan akan menjadi perancangan pembelajaran berikutnya di topik berikutnya, dan seperti seterusnya. Dan terakhir ada evaluasi nih. Nah, evaluasi itu berdasarkan hasil asesmen ya. Kalau kita berbicara evaluasi, kalau saya gitu ya, melihat dari selain melihat dari tugas-tugas yang dihasilkan, saya merefleksi siswa, memberikan kesempatan pada siswa untuk merefleksi pembelajarannya. Jadi itu yang akan bekal kita mengevaluasi pembelajaran untuk ketika kita lihat di sini tanda panah turun ke bawah dan akan menjadi di sini mengarah kepada 3 aspek tadi lagi gitu. Jadi hasil evaluasi tadi, saya puas Bu misalnya, atau enggak saya tidak puas dengan topik kali ini gitu ya, karena saya ternyata pengumpulan tugas seperti itulah. Jadi evaluasi ini akan menjadi bahan kita dalam merancang pembelajaran berikutnya, hasil evaluasinya. Jadi merefleksi pembelajaran penting banget ya di akhir, karena kita sering kali lupa menanyakan bahwa pembelajaran ini efektif atau tidak itu dengan suara hati dari siswa. Kita dengarkan hasil refleksi itu akan menjadi bahan evaluasi. Makanya sering menanyakan bagaimana menurut kamu setelah kita belajar ini gitu ya. Bagaimana perasaannya? Nah, itu ditanya siswa itu bagaimana ke depannya, apa yang akan kamu lakukan setelah mempelajari topik ini. Kita sebutkan apakah tujuan pembelajaran yang kamu harapkan misalkan di awal itu bagaimana sih menurut kamu ya, tadi perasaannya tadi gitu. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Boleh next Pak Frans? Aduh, waktunya saya berapa menit lagi nih? Boleh next. Oke, ini contoh ya, hanya contoh Bapak Ibu, nanti kita bisa sama-sama gali lagi, materinya juga nanti akan di-share ya Bapak Ibu ya. Ini hanya contoh bagaimana mendiferensiasi konten dan sebenarnya sudah garis besar sudah disampaikan. Pak Frans, bagaimana kalau kita buka sesi tanya jawab aja ya? Gitu ya. Ya, boleh Ibu Gina. Boleh Ibu Gina. Di next lagi terakhir. Diferensiasi proses, produk, ya terakhir. Nah, ini alasan mengapa pembelajaran berdiferensiasi dapat berhasil. Sambil menunggu Bapak Ibu, silakan boleh mengajukan pertanyaannya di kolom chat atau langsung raise hand saja. Nah, ini kita yakini kenapa pembelajaran berdiferensiasi itu harusnya gitu ya dapat berhasil, karena tadi karena kita sudah memfasilitasi siswa yang beragam dengan bermacam kesiapan belajar. Aduh, mohon maaf backsoundnya ya. Jelas banget. Berdiferensiasi ini karena tadi ketika anak difasilitasi sesuai dengan gaya profil belajarnya gitu, pasti anak-anak akan bersifat proaktif. Kemudian di sini ada lebih kualitatif dan kuantitatifnya ya, lebih kualitatif. Kemudian tadi penilaian asesmennya berkelanjutan, dinamis gitu ya. Terus di sini pendekatannya konten, proses dan produk sudah pasti, dan berpusat pada murid sudah pasti gitu ya. Insya Allah Bapak Ibu, ketika kita memfasilitasi pembelajaran berdiferensiasi, artinya siswa diberikan kebebasan secara penuh gitu. Dan di sini kita perannya sebagai fasilitator gitu ya, kita memfasilitasi saja, jadi semuanya itu terserah kepada murid, berpusat pada murid.
Terus perpaduannya ini pembelajaran seluruh kelas, kelompok dan individual, betul. Bahwa di sini kita pengelompokannya dinamis gitu ya, sesuai kebutuhan apa yang ibaratnya memfasilitasi dari 3 aspek itu apa yang mau kita diferensiasikan. Nah, tergantung nanti ada secara kelompoknya, secara individualnya. Oke, bersifat organik dan dinamis. Bapak Ibu, silakan, ada yang bertanya. Pak Frans, ada yang bertanya belum di chat, kolom chat? Oh, ya baik, Ibu. Apakah tidak dihabiskan saja Ibu Gina? Karena kalau saya keluar maka saya kalau saya lihat chatnya maka saya akan keluar begitu. Siap. Nggak apa-apa, ini saya juga sedang membuka chat tapi belum ada ya mau mengajukan pertanyaannya. Bapak Ibu silakan yang mau ada pertanyaan. Ini saya sambil maraton biar waktunya juga tidak banyak ini ya Pak Frans ya. RPP-nya. Nah, bagaimana nih merancang pembelajaran? Pasti ada rencana pelaksanaan pembelajaran. RPP. Sebenarnya RPP-nya sederhana sekali. Jadi nggak ada bentuk format yang mutlak seperti ini, tidak ada yang baku. Karena apa? Benar, formatnya itu bebas merdeka Bapak Ibu. Gimana sih RPP berdiferensiasi itu bebas? Artinya benar-benar tergantung kita gitu. Ibaratnya kalau kita sesuaikan dengan karakteristik siswa gitu ya. Jadi nggak ada yang harus ada seperti ininya nggak ada gitu. Jadi kalau di sini dasarnya ada SM Mendikbud nomor 14 tahun 2019 ya, pertimbangannya ya itu kita perlu banyak waktu untuk mengevaluasi proses pembelajaran. Jadi nggak ada sih administrasi yang harus seperti apa sih pembelajaran berdiferensiasi itu, tidak ada RPP yang terbagus, yang ada memang RPP yang sesuai tadi sudah memfasilitasi kebutuhan muridnya gitu. Intinya itu ada di sini ada prinsipnya yang berorientasi pada murid gitu. Jadi benar kebutuhan muridnya kita tampilkan apa sih yang mau kita diferensiasikan gitu ya. Walaupun di sini ada perubahan ada 13 komponen menjadi 3 komponen. Ada sih komponen wajibnya gitu ya. Nah, ini sebenarnya intinya ada tujuan pasti kan itu kan prinsip-prinsip pembelajaran diferensiasi tadi apa tujuannya harus didefinisikan jelas gitu. Terus kemudian treatmentnya itu ada ya, berupa kegiatannya apa, dijabarkan berdasarkan tadi kebutuhan muridnya apa, kemudian asesmennya, penilaiannya nih. Jadi hanya intinya adalah tujuan, treatment tadi, kegiatan sama asesmen, udah intinya itu, dan formatnya bebas merdeka. Ada yang bertanya di sini ya. Bertanya, Bu, apakah dalam membuat kelompok belajar di kelas harus mencakup 3 aspek tadi? Bagaimana tipsnya supaya anak-anak tidak kebingungan ketika pengelompokan berubah-ubah sesuai kebutuhan? Oke, baik. Terima kasih Bu Nandina. Pertanyaan bagus banget ini Bapak Ibu ya. Betul. Jadi, pengelompokan dinamis Bapak Ibu. Dinamis soalnya memang untuk topik ini gitu ya, karena kita mau mendiferensiasikannya apa nih, tergantung tadi asesmen atau identifikasi tadi pemetaan siswa-siswi yang Bapak Ibu ajar tadi gitu ya, pasti tiap topik beda-beda dong gitu ya. Nah, memang kita harus menelaah kembali berdasarkan tadi tujuannya, kemudian treatmentnya apa gitu ya. Nah, apakah harus mencakup 3 aspek? Tidak Bapak Ibu, ini sesuai dengan karakteristik dan kalau bisa dibilang disesuaikan dengan kemampuan kita gitu. Jadi kalau tadi misalnya ada 3 aspek readiness, minat, dan profile gitu ya, profil belajar, kayaknya saya mah mau mengidentifikasi, memetakannya hanya berdasarkan minat aja deh gitu ya, atau berdasarkan profil belajar audio, visual, dan kinestetiknya, dan atau satu lagi deh untuk mendiferensiasikan produknya saya melihat dari minat siswa, itu dari 2 aspek gitu ya. Boleh 2 aspek itu, tidak harus 3, tidak harus ketiganya, karena ini formatnya bebas merdeka Bapak Ibu. Jadi benar-benar kita memfasilitasi pembelajaran diferensiasi ini ya semerdeka kita memberikan ya tadi media-media belajar yang tentunya intinya kata kuncinya adalah bagaimana memenuhi kebutuhan, itu aja sih kata kuncinya, bagaimana memenuhi kebutuhan murid gitu. Jadi tujuannya itu bagaimana memenuhi kebutuhan. Jadi tidak harus mencakup 3, tidak. Formatnya pun dibebaskan. Bentuknya seperti apa, urutannya atau enggak, itu tidak ada hal yang baku gitu. Terus tipsnya ya supaya anak-anak tidak kebingungan. Oke.
Kalau saya ya Bapak Ibu tidak melabeli kelompok gitu ya, tidak melabeli kelompok artinya gini, baik anak-anak, ini Ibu sudah mengelompokkan kelompok 1 ini gitu. Jadi tidak seperti itu hari ini. Jadi yang ada boleh bahkan nama kelompoknya itu supaya tidak melabeli anak ya, mengkotak-kotakan tadi gitu kan. Ada mungkin tadi kenapa ada kelompok yang kemampuannya mahir, sedang atau tidak mahir, tapi secara tidak langsung maksudnya kita tidak menyebutkan kelompok itu gitu. Maksudnya kita hanya boleh namanya itu misalnya kelompok Einstein gitu kan ya, ada 3 kelompok. Itu hari ini kita berkelompok dengan ini ya, dengan si A, kita misalnya sebutkan gimana kalau misalnya yang ini kita berkelompoknya di sini. Nah, untuk yang kelompok yang tadi tidak mahir kita tidak menyebutkan, tidak usah menyebutkan bahwa kelompok yang mahir, sedang, dan tidak usah menyebutkan seperti itu. Jadi paling saya membaginya itu gitu, menyediakan tempat ya. Karena Ibu pengen berinteraksi lebih banyak nih pada kelompok, sebutan aja misalnya kelompok Einstein di sini ya duduknya kayak gitu. Hari ini Ibu pengen lebih banyak berinteraksi gitu ya, padahal kita cuma mau bilang nanti yang butuh scaffolding untuk di kelompok yang kurang mahir tadi, scaffolding memberikan bantuan lebih banyak gitu ya. Di kelompok yang tadi misalnya pemahamannya masih belum, kesiapan belajarnya masih belum maksimal, tapi ada yang di kelompoknya mandiri, tadi kesiapan belajarnya sudah bisa lebih mandiri, kalian ngumpul di sini ya gitu, untuk media belajarnya ini gitu ya, silakan ajukan pertanyaan aja kalau misalnya seperti itu gitu. Jadi kita tidak melabeli gitu, jadi sifatnya dinamis aja. Nah, nanti lama-lama anak-anak juga paham sendiri bahwa memang si ibu mah gitu ya, tiap hari kelompok matanya beda-beda gitu. Jadi berubah-ubah berdasarkan karena kita topiknya ini nih gitu ya, dan sepertinya kemarin berdasarkan angket kita sebutin tuh si A, si B, si C ini minatnya di sains ya gitu ya. Coba deh buku di sini dulu gitu kan. Ini kayaknya kemarin kamu memilihnya kayaknya temanya lebih kepada seni ya. Minat hobinya gitu kan. Coba ngumpul di sini deh. Nah, seperti itu Bu Nandina gitu. Jadi kita mengkondisikannya benar-benar ya. Kenapa pengelompokan itu dinamis ya, memang kita harus mengkondisikannya ya sesuai dengan tadi kebutuhan belajar mereka dan apa yang kita mau fasilitasi seperti itu. Bu Nandina, barangkali sudah cukup atau kurang jelas, barangkali nanti bisa saya tambahkan lagi. Ya, Ibu Gina, ada yang mau saya tanyakan terkait tadi asesmen itu, Ibu Gina. Asesmen di awal tadi dan asesmen yang di akhir itu berbeda ya tujuannya ya? Asesmen awal dan asesmen akhir. Oke. Baik. Siklus ya Pak tadi ya, di siklus tadi. Jadi begini. Asesmen diagnosis awal itu sebenarnya bukan pretest. Ini kita tidak berbicara sedang bukannya pretest, dan kalau pretest sebenarnya harus ada post-test ya Pak. Jadi ini bukan pretest dan post-test. Jadi asesmen diagnosis awal ini bahkan bisa beragam kita upayakan. Maksudnya tidak hanya bentuknya seperti paper test atau pertanyaan-pertanyaan yang kuantitatif gitu ya. Lebih pada kualitatif juga. Bisa dari wawancara atau kita bahkan asesmen diagnosis awal itu tidak harus bentuknya tes, bahkan kita bisa dengan cara mengamati kebiasaan siswa. Misalnya besok saya mau mengajarkan tema gitu misalnya ya, tema sesuatu, saya pengen mau mendiferensiasikan dari kesiapan belajar atau minatnya gitu ya. Saya mengamati, kayaknya si A ini memang lebih terampil ya kalau untuk sepertinya materi. Jadi seperti itu, kita mengamati dari kebiasaan-kebiasaan. Kalau asesmen diagnosis awal, kalau yang awal banget, yang sebelum saya diagnosis awal, itu saya pertama kali mengajar, saya menyebarkan angket, itu biasanya saya atau untuk minat, kemudian kemampuan kognitifnya, kemampuan non-kognitifnya, untuk mengetahui profil belajar, itu yang kayak misalnya, nanti mohon izin saya akan memberikan contoh link itunya ya, link bagaimana sih siswa mengetahui
profil belajarnya sendiri gitu. Jadi ada tesnya gitu. Nah, ada apa ya? Bisa dibilang apa namanya? Ini yang nanti akan menentukan sebenarnya kalau tanpa tes ini juga anak-anak sudah kita beri gambaran aja. Kamu senang mendengarkan gitu kan ya, kamu tergantung audio nih gitu, silakan klik audio kan gitu, kayak gitu sebenarnya bisa langsung seperti itu Pak Frans. Nah kalau yang tadi asesmen di akhir itu ya seperti kita apa namanya memfasilitasi ya untuk penilaian formatif, penilaian tugas, kayak misalkan tadi asesmen di akhir itu bentuknya produk gitu ya, produk siswa itu kan kita nilai, itu menjadi bahan asesmen. Nah, tugas-tugas yang sudah siswa apa namanya kumpulkan, ya kenapa itu tadi siklusnya itu bisa tanda panahnya menuju kembali ke 3 aspek tadi, artinya apa? Hasil tugas siswa itu bisa menjadi bahan setelah dievaluasi ya, bisa menjadi bahan informasi lagi, oh si Ama kalau mengerjakan tugas menggambar teh bagus gitu ya, terus dia mah kalau membuat video teh benih total gitu. Nah itu maksudnya, jadi asesmen yang kita nilai itu hasil produk dia gitu, hasil produk ya tadi tugas-tugasnya, apakah dari jawaban-jawabannya, seperti itu Pak Frans. Terima kasih pertanyaannya. Baik Ibu, apakah sudah cukup? Terima Ya, kasih Bu Gina. Iya, terima kasih kembali Ibu. Ada lagi Bapak Ibu? Ini sudah di akhir slide kayaknya ya Pak Frans. Coba Ya, deh di next. sudah di akhir. Rangka pembelajaran ini sudah ya. Ini sudah ya. Sudah disampaikan. Ini hanya poin-poin intinya aja, ini sudah. Boleh deh next. Di next. Ya ini yang tadi mungkin Pak Frans tanyakan ya. Pengetahuan asesmen di akhir itu ya hasil portofolio, LKPD bisa menjadi apa namanya bahan asesmennya gitu ya. Tes daring, misalnya tes daring itu yang mungkin apa ya, kalau ibaratnya kita sering memberikan tes online tuh quizzes gitu ya, silakan ngerjain di rumah nih linknya gitu kan, sering ya quizzes gitu. Ya, Nah Ibu, ini aspek keterampilan ya bisa jadi LKPD dan lain-lain ini. Ya terima kasih Bapak Ibu. Boleh di next ada refleksi nih Bapak Ibu. Waktu saya sudah habis. Mau ada refleksi, mohon izin boleh Bapak Ibu. 1 menit oh, Masya Allah. Nggak apa-apa deh, refleksinya nanti diisi di grup aja ya, linknya nanti saya kasih. Bapak Ibu nih saya punya link ini juga mungkin barangkali yang butuh contoh asesmen diagnosis awal, kemudian ada contoh link untuk diberikan kepada siswa itu apa namanya, bagaimana sih dia tahu saya tuh audio, saya tuh visual, saya tuh kinestetik, tuh ada aplikasinya. Nanti saya titipkan di grup saja ya. Apa di sini aja Pak Frans? Nanti boleh dikirim ke saya, biar aplikasinya kita langsung buat di ini aja Ibu, di apa namanya, di sertifikat Ibu Bapak Guru nanti. Apa di mana? Kirim ke saya, nanti saya akan letakkan di sertifikat supaya selamanya bisa dipakai. Oh ya, sebenarnya nanti ada ini saya kumpulkan sih link kayak misalnya contoh apa namanya tadi ya, tes profil belajar, terus diagnosis awalnya gitu ya, saya sudah siapkan, barangkali ada Bapak Ibu yang butuh, nanti saya kirim ke Pak Frans ya. Mungkin baik Ibu. Kurang lebihnya nanti. Begitu barangkali Bapak Ibu, ini saya sudah tidak cukup untuk refleksi juga ya. Saya pengen merefleksi pembelajaran kali ini dari Bapak Ibu, ada beberapa pertanyaan juga. Saya kirim link Jamboard-nya boleh ya, mohon izin ya. Nanti boleh diisi. Ya, silakan Ibu. Untuk Bapak Ibu. Oke. Untuk link aplikasi, silakan. Atau sekalian aja nih saya lagi buka linknya nih. Link untuk profil belajar. Ini Bapak Ibu yang pengen tahu saya tuh audio visual apa kinestetik, boleh juga nih langsung klik di sini linknya. Mangga di chat. Sekalian aja. Biar saya nggak punya utang lagi. Nih, asesmen diagnosis awal saya kirim juga linknya ya.
Enggak Bapak Ibu, Pak Frans, boleh ditutup ya. Hatur nuhun Bapak Ibu yang sedang Ya, menyimak. terima kasih Luar Ibu. biasa sekali apa namanya di tengah-tengah liburan ya Bapak Ibu masih menyempatkan. Terima kasih kita untuk belajar sama-sama di sini. Saya pikir saya cukupkan sekian. Mohon maaf kurang lebihnya jika ada yang kurang dari saya Bapak Ibu. Jika ada yang masih ditanyakan boleh nanti kita lanjut di grup saja. Begitu barangkali ya Pak Frans ya. Hatur nuhun pisan. Baik, Ibu Assalamualaikum. Gina. Baik, Ibu Bapak guru hebat. Seperti yang disampaikan Ibu Gina tadi, hari ini adalah hari libur kita, tetapi kita masih menyempatkan untuk belajar. Ini benar-benar para pendesain bangsa yang akan memimpin regenerasi. Anak-anak kita adalah regenerasi yang akan memimpin bangsa ini ke depan. Jadi, benarlah kita harus kuat sejak awal. Jadi kalau kita tidak kuat dan tidak pintar, tidak selalu insert, maka kita bisa bayangkan akan apa nanti generasi kita ke depan. Siapa yang menggantikan kita? Siapa yang akan meneruskan bangsa ini, kepemimpinan bangsa ini? Apakah harus kembali lagi ke zaman Belanda, zaman Jepang, zaman sebelum datangnya para penjajah, dan seterusnya? Semoga apa yang disampaikan Ibu Gina pada sore hari ini dapat membuka cakrawala pemikiran kita terkait bagaimana kita harus melakukan pembelajaran di tempat di mana kita berkarya, di mana Tuhan menitipkan anak-anak untuk kita didik dan untuk kita ukir menjadi para penerus, para pemimpin, para penerus bangsa ini. Jujur, tongkat estafet akan kita berikan kepada mereka. Maka mari bergandengan tangan bersama IGI Kabupaten Bekasi untuk selalu belajar bersama agar proses pembelajaran itu benar-benar sesuai dengan yang diharapkan oleh para pendiri, para pendahulu kita, secara terutama adalah Ki Hajar Dewantara. Mari didik anak-anak kita sesuai dengan zamannya, sesuai dengan alamnya, sesuai dengan akhlak dan moral orang timur seperti kita yang memiliki budaya 714 suku dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Akhir kata dari kami, sekian dan terima kasih. Sampai bertemu pada webinar ke-7 IGI Kabupaten Bekasi. Selamat sore dan terima kasih banyak buat pembicara kita, Ibu Gina, Wakil Ketua IGI Kabupaten Bekasi. Selamat sore dan salam bahagia buat Ibu Bapak semua.